Diliputi debu. Jiwa tak perlu alasan takut kesepian. Sadar tak bisa bergerak, jangan beritahu. Kenapa? Tolong ayah, mohon. Lah! Ayah. Tata! Ayah, ayah, ayah. Ayah. Ku biarin dia hari ini, besok bunuh aku. Kau yang akan meratap nanti. Kau berjanji, asal aku bantu basmi 8 keluarga Raja Dunia Hitam Tiongkok, izinkan aku sekolah di Dongwu. Berapa umurmu? Aku pergi. Putra, California, kamu buat udah pergi. Kami pulang kemana? Panggil lagi. dia cari. Siapa tahan? Masih cari tempat kosong. Teman. Di sekolah ini. Hati-hati. Sudah. Diem. Ini siapa? Murid pindahan? Dari mana? Auranya kuat banget. Gila, posisi berbahaya, nekat amat. Wah, mantul. Si anak tadi lucu banget. Iya juga. Wah. Nei, orang baru. Pantas. Berani karena tak tahu ya. Ini tempatku. Lihat. Permisi. Kukira ini tempat kosong. Nggak apa, aku besar hati. Kalau memang menyesal, kasih sesuatu yang nyata. Contoh. Pinjemin aku uang. Pengeluaran akhir-akhir ini banyak, pemberian yang lain kurang. Tolong bantu. Makan. Cukup dong. Hahaha. Kamu paham keadaan. Tapi aku mau minta bantuan. Aku cuma mau fokus belajar. Jangan ganggu aku. Boleh ya? Boleh saja. Asal bayar 500 per minggu, aku jamin. Tak ada yang ganggu. Klik kanan.
Kelas DOS datang. Mengerikan. Belum usai. Jangan ambil di depan kadaluarsa. Oh. Batasi. Saya udah. Kita berdua satu kelas. Kamu baru belum tahu. Orang tadi bernama Lize, bos kelas kita. Dia suka pukul orang seenaknya dan dia bekerja untuk Tuan Chow. Di sini, ketua sepertimu masih aman. Jangan ganggu Tuan kau. Keluarganya didukung preman. Tuan Chow tiba. Dia itu Tuan Chow. Maka terdengar. Orang baru. Apa-apa? Angin malam. Aku ingat kamu. Habis sudah kamu tamat. Teman-teman, ayo duduk, waktunya belajar. Absen dimulai. Lihu kabur pacaran. Jauhlong. Gak ada. Siapa buat? Saya. Enggak. Lize, kamu ngapain? Cepat balik ke tempatmu. Beneran bikin gue kesel. Maaf ya. Bukuku kebasahan karena kamu. Pang-pang. Ngapain? Cepat duduk. Katamu apa tadi? Tadi Kataku. Bukuku kau basahi. Nump. mau mati. Sudah. Lize, kamu sudah menerima 3 sanksi. Sekali lagi, kau dikeluarkan.
Nanti kau lihat. Dan kalian juga cepat pulang. Aku punya kamu yang lama untukmu. Jangan diri. Duh, penakut banget. Aduh, mau ke toilet nih. Siapa bilang kau boleh masuk? Selesai periksa dulu. Aku masuk. Udah kebelet banget. Boleh. Panggil ayah dulu. Boleh. Nanti ya, Maggie Jack. Mau kemana? Jangan ribut masuk. Bang Fei, tolong. Aku kebelet. Kau udah nggak tahan banget. Aduh, kasihan banget sih. Maka ngecek. Tahan balik. Ngapain di lantai? Keluarin. Ayah bolehin. Wah. Aduh, keceplosan di celana. Cepetan. TS kita hampir habis. Mau kemana? Mau kemana? Dasar sampah. Sampah banget. Ini marmut kencang versi raksasa. Aku hampir sembuh. Lihat kamera. Lihat kamera. Mama, senyum dong. Senyum dong. Lompat. Aduh, lari 5 kilometer sampai kepanaku kotor. Jangan berkonflik dengan mereka. Mereka seperti preman, guru pun tak bisa mengendalikan. Oke, aku mengerti. Ayo bangun, kita main basket. Kemari. Lihat kamera, jangan ngalangin. Lihat kamera, senyum lebar. Aku suruh senyum. Aku suruh senyum. Aku suruh senyum. Cepet, tebak cepet. Sepatu dansa basah. Aku suruh senyum, jangan nangis. Iya. Nangis apa? Semua tahu, seluruh 5.000 murid sekolah ini tahu. Kamu bab di celana. Semua tahu kamu bab di celana. Udah. Buang saja barang itu. Aduh, malu-maluin banget. Aduh. Mulai sekarang kamu harus dipanggil duta besar babi. Nah. Harusnya memang semua tahu. Ayah. Inilah. Ye. Karena. Yo.
Sudah sering kukatakan, main boleh, tapi jangan sampai mati. Hanya karena hal ini. Liburan Maladewa bulan depan. Dok, ayah sudah melarangku pergi. Sialan. Tiket udah ku beli. Semua ini gara-gara ulah kalian. Itu siapa? Yang bunuh diri namanya apa? Lupakan, nggak penting. Tolong tangani hal ini. Jangan sampai orang tuanya ribut di sekolah. Hui minggu ini, cuma kau belum lunas. Dengar ada troublemaker Yefeng di kelasmu. Bandel dan tidak kooperatif. Urus sendiri tak usah kuajari. Kau sudah pernah gagal. Jangan salah lagi ya. Dan siang. Gara-gara Master Wu. Gak sportif. Ayo, pergi. Lihat. Baca pi besar. Mulai sekarang harus memanggilnya Duta Besar Wu. Dia sungguh sampah. Yang rumahku saja lebih baik. Aku bercita-cita jadi astronot. Mereka sebut aku cacing kotor, hanya layak diselokan. Tapi tak percaya. Karena saat kulihat bintang bersih di langit, mereka tak pernah menindas orang. Jika suatu hari bisa pakai baju antariksa, lalu memandang bumi biru ini, supikir, saat itulah buktinya. Debu sekalipun bisa terbang ke bintang, asal tak menyerah. Kasih uangnya. Cepat ya, kamu dengarkan? Tahu. 500 per bulan. Kasih. Siapa suruh? Uang sedikit pun tak kau dapat. Ngapain ada sampah kayak kau? Oh! Dulu karena Shimeng masih ada, kau masih hidup enak. Sudah pergi. Sekarang kau harus patuh pada kami. Kalau tidak, kau akan mati. Itulah nasibmu. Sudah paham? Hah? Pergi. Fui. Nay. Mulai sekarang, jauhi dia. Berani kau bicara begitu padaku? Sampai jumpa, kakak. Sialan, aku Hofei. Pergilah. Uangnya mana? Uangnya mana? Cuma ini. Boleh juga.
Cepatlah. Katnya. Baju. Maaf ya. Aku tak mau pagi tadi terjadi begitu. Awal masuk sekolah, aku dan Wuda paling dekat. Tapi kemudian, aku terlalu takut. Takut kalau terlalu dekat, aku jadi seperti dia. Diintimidasi. Bahkan aku sengaja menjauh darinya. Biarkan dia hadapi mereka sendiri. Kukira dengan ini, aku hampir lulus dengan mulus. Tak terduga, tarian lenyap. Giliranku tiba. Sudah. Sudahlah, ngomongin ini nggak ada gunanya. Soal tarian itu, tidak adil. Andai dulu aku berdiri di samping dia di Yongping, mungkin aku. Haha. Lagi pada makan semua? Lu nangis ngapain sih? Sialan! Duit lu kayak hantu, gak dapet langsung nembak. Gara-gara kalian, gue kesel. Berdiri sekarang juga. Gabungin! Lu kenapa? Ganggu makan Mas D. Nyawa lu berapa? Cepat minta maaf ke nenek. Pura-pura bisu. Ninja! Itu, Apaan sih ini? Minggat? Asisten datang pun tak bisa bantu. Sialan! Astaga, sialan. Lu mau mati sih? Sudah ku bilang, jangan dekati dia. Bangsat! Gue udah gak tahan lagi. Sok jago. Ya. Semua urusan lama dan baru hari ini kita selesaikan. Serang! Awas gue lawan. Wah. Gue nggak takut lagi. Sial. Kami tunda urusan lama kamu masih baru. Justru datang sendiri. Gak apa-apa. Aku ngomong sama lu. Apu.
Aku bunuh lu! Apa? Ini. Ayo jalan. Cari mati! Hati-hati, puncak! Ini tidak mungkin. Dika, kamu keren banget. Nanti, selama aku di sini, kalian semua diam. Ayah angkat! Berani sentuh Zeke, berarti melawan tuan kau. Kau tahu apa akibatnya kalau mendukanya? Akibat. Apapun akibatnya, aku yang tanggung. Orang ini. Jangan bawa dia lagi. Ayo. Ye Feng, jangan provokasi Chao Zeng di depan umum. Dia dari keluarga Chao Dongcheng. Mereka sindikat kriminal. Sekuat apapun kau, jangan lawan mereka. Ye Feng, kau provokasi Chao Zeng di depan umum. Apalagi anak buahnya. Murid kelas 3. Kau pasti nolak. Sudah ku bilang, mereka cuma preman rendahan. Keluarga Chao pun hanya dijuluki tukang pukul. Kalian belum kenal sindikat kriminal beneran. Ye Feng, kau masih hijau. Pindah sekolah sekarang. Sekolah harusnya tempat belajar, namun dikotori dan dirusak oleh Chao Zeng. Ada yang berani melawan? Coba ini, tendangan dekat. Bukan soal bertarung, ini homoseksual. Kalau pasar, taekwondo, tinju, lari maraton, jeet kune do, semua murid sejak hari pertama langsung minta ikut. Tak ada yang fokus belajar. Tak ada yang berani lawan. Konon, dulu SMA Minglan memiliki iklim sekolah yang sangat sehat. Ada klub bimbel. Kok jadi begini? Itu 15 tahun yang lalu. Capsek pendiri klub belajar. Saat dia masih ada, disiplin terjaga. Namun, saat geng Dongcheng bentrok, dia lindungi murid. Buru. Itu ibuku, waktu saya masih kecil karena suatu peristiwa. Aku terpaksa pergi dari Dongcheng. Sebelumnya, dia berkata kalau aku kangen dia. Datanglah ke SMA Minglan. Ini alma maternya, dan setelah jadi doktor, dia akan kembali mengajar di sini. Bom tempat mesde. Dulu, dia bilang SMA Minglan sekolah berbudaya baik. Dia pendiri pertama kelompok belajar. Tapi siapa sangka, setelah bertahun-tahun, jerih payahnya berubah menjadi seperti ini.
untuk bisa belajar baik di sini. Budayanya harus diubah. Tapi kau takkan mampu melakukannya sendiri. Jika satu tak bisa, orang-orang itu Apa? Pengajuan pendirian klub belajar. Sialan. Di sini, Kau Xiao larang belajar hanya boleh tawuran. Berani juga bikin kelompok belajar. Mapu. Siapa berani lawan Kau Xiao? Murid pindahan kelas 10. Namanya Ye Feng. Itu yang berani tantang Cao Cao. Ayo serang dia. Li Ze saja dipukuli. Selesai. Yao Chong, kau pemimpin kelas 2. Ikutlah. Jangan mencuri. Hanya murid baru kelas 10 saja. Benar-benar perlu kita berdua. Ayo. Klub baru butuh 4 anggota. Chao Zeng dan antek-anteknya di OSIS membuat aturan dadakan. Jelas-jelas menargetkan kami. Jadi asisten dosen, jangan khawatir, Ye Feng sudah terkenal. Pasti banyak yang mau ikut kelompok belajar kita. Cukup cari 2 orang lagi. Cepatlah. Tapi, Kalian yang sialan mau buat kelompok belajar. Iya, Ina. Teman, mau ikut. Ikut apa? Kamu duduk dulu, aku cari di mana letak multimeternya. Kayaknya di belakang. Apa-apaan ini? Kau Ye Feng. Kalau tak mau ikut kelompok, tolong keluar. Oh, aku cari kamu. Tahu, Ye Feng, formulir pendaftaranku hilang. Bisa bantu lihat di dalam lemari. Oh, Ayo. Bangun, bro. Bangun. bro, bangun, bro. Babi itu dipukulinya hingga pingsan, masih diteruskan. Li Ze katanya lebih menderita lagi. Kekuatannya tidak normal. Kak Yu habis kalahkan Zhou Guan. Dia pasang pengumuman rekrutmen kelompok belajar di sekolah. Semua bertanya-tanya, apa Cao Xiao sudah lemah? Jika terus begini, akhirnya paham. Mana ada grup belajar? Bingsi! Targetnya sebenarnya Cao Xiao. Jelas sekali. Ini penghinaan untuk Cao Cao. Valiant. Siapkan tim sekarang. Pergi dan laporkan pada. Cepat pergi. Aku tak berani ulangi. Aku takkan ganggu lagi, beritahu dia.
Kau, dia sengaja pamer kekuatan. Sudah biasa lihat jenisnya. Cuma andalkan kemampuan. Langsung cari sensasi. Hanya berebut gengsi saja memang. Hadapi dia. Jangan gegabah, akali. Lao Chow. Kamu lakukan ini, dengarkan. SMA Linlang. Rekrut anggota baru. Grup belajar. Siapa ini? Gila, grup belajar ini. Chow kau masih sibuk, siapa berani begini? Ketua grup kelas 1, 3. Dibuka. Wah, siapa sih ini? Ah iya, sekarang ingat katanya Lize dan Zuhuan dikalahkan pendatang baru kemarin. Ya, ini cuma angin malam kok. Astaga. Pemula mengalahkan Zuhuan. Ini benar terjadi. Wah, betul. Korban. Ikuti aku atau lawan aku binasa. Juara SMA Dongceng. Omong kosong. Apa katamu? Feh, Kamu hanyalah kalahkan SMA San Kiao, tapi kamu bukan yang terkuat di Dongceng. Percaya. Coba ke SMA Lingnan. Nanti baru tahu ada yang lebih hebat. Dunia ini luas. Ajar. Aku kalah. mari. SMA Suzuran tidak seperti itu. Minumlah. Diam saja di peringkat 30. Kemampuanmu masih jauh dari cukup. Aku jadi kuat. Aku jadi kuat. Oh ya. Kalau bisa berguru padanya. Aku mau daftar. Perpustakaan. Kamu ikut grup belajar Ye Feng. Kalian siapa sih? Kalau begini, kita nggak cukup 4 orang. Firain. Jadi, semua nunggu Ye Feng. Mertua. Keluar lo. Cepat lihat. Mertua. Katanya kamu jadi sorotan. Dia pemimpin kelas 2. Kamu baru kalahkan Lize. Sesuai aturan. Tantang dia. Siapa? Ibu dia. Yao Chong, pemimpin kelas 2. Pernah kalahkan seluruh Wang Yue sendirian. Salah satu pasukan terkuat Chao Ren. Penasihat strategis Yu Zeyuan di samping. Mereka ingin memancingmu turun. Ye Feng, ini tidak beres. Jangan terpancing provokasi. Baik. Ye Feng, katanya sombong. Dasar pengecut, cepat keluar. Kalian preman kecil. Sengaja cari masalah ya.
Aku, aku, apa? Yevang, grup belajarmu belum disetujui karena kurang anggota. Kalau kau tahu, betul. Dia Gunuan. Biasanya, dia rajin belajar. Grup apa-apa itu, ya, mau ikut bergabung grup belajar sampah. Sesuai rencana kami. Target utama perundungan semester depan, dia. Novo, kalau kau tidak turun pukul aku akan merobeknya, loh. Pulang. Makan. Dengerin, sarukan surat pengajuan ini. Tidak akan. Yao Song kan jagoan kelas 2. Mau tanding Ye Feng, langsung saja. Ngapain bacot di bawah? Iya. Jancu! Dijebak kapan Direktur Yao jadi licik dan kejam begini? Pasti akal Yu Zeyuan, Zhou Kuan udah babak belur. Dia terlalu mencolok. Yu Zeyuan begitu. Agar benar-benar tanpa celah. Begitu. Nanti Cao malu. Di mana? Far, kau punya 2 menit terakhir. Kalau tak kunjung turun menemuiku. Dia sudah mati. Jadi, akan kuhajarmu. Berani menghadapiku. Masih hijau. Jangan, ini jebakan. Aku lewat tangga. Enggak. Bahkan lift pun tidak ada. Halo. Astaga, dia langsung lompat. Tanya nih. Kondisi fisiknya ini melebihi kemampuan anak SMA. Mungkinkah? Mubu. Xiaoze, sudah pulang sekolah. Sebentar, ibu masak. Ibu, tiduran saja. Jangan berdiri. Ibu, penyakit ini memberatkan ibu. Tak bisa sekolah formal. Hanya bisa ke SMA Lingnan yang gratis. Setidaknya tidak. Mubu, ibu jangan begitu. Anakku, bagaimanapun, harus belajar giat. Jangan dekat-dekat dengan orang tidak baik. Mubu, ibu istirahat dulu. Aku ambil PR di sekolah. Pulang cepat ya. Hati-hati ya.
Inilah. Yue gimana? Kak Z pagi tadi berkelahi. Rusuknya patah. Tidak jadi datang. Mungkinkah? Apa dia bisa mengubah keadaan di sini? Sudah kubilang, jangan cari. Susah dimengerti ya. Pagi. Serbu. So now you tell it that you wanna touch your mic first, even though we have to fucking rhyme that even rap first. It's all good. Ciao. Mati saja. Maaf, Cao Cao. Aku gagal jaga keluarga. Jangan salahkan diri. Orang tadi sudah kulihat. Dia bukan orang biasa. Kau sudah berusaha. Terima kasih, Pak Cao. Tapi, aturan tetap aturan. Anak baru tingkat 1 berani bikin kekacauan besar di wilayahku. Waduh. Iya, ingat. Yuebo. Senang bertemu lagi. Kuharap kalian para preman. Jangan pernah muncul lagi. Leo, sadar bicara dengan siapa? Iya. Memang kamu baru tenang. Tapi itu kan cuma mainan anak kelas 1 dan 2. Pak Cao, monster yang benar-benar lahir dari kobaran dunia gelap. Pemimpin keluarga Cao. Berani kau sebut dia preman? Aku cuma mau sediakan lingkungan belajar yang baik. Urus urusan kalian, jangan usik. Kita baik-baik saja. Tidak boleh. Ye Feng. Jangan lupa. Klub baru butuh 4 anggota. Meski aku tak halangi. Di mana cari 4 orang? Mau ke Sam Alindan. Siapa yang tidak mau ke geng keluarga Cao untuk pesta dan duit? Grup belajarmu. Siapa lagi yang mau? Ini tadi berantem, tulang rusuk patah. Aku juga. Sun Ping. Orang tua bicara, anak kecil diam. Sampah berani ribut, minggir. Tunggu, ku bunuh kau. Teman baikmu takkan bisa urus jenazahmu. Kalau aku ikut juga. Kalau ditambah gua, dasar bangsat. Serang diam-diam. Gua takut sama kalian. Mulai sekarang, gua gak takut. Resmi gabung kelompok belajar. Ada yang tak terima, maju sini. Tantang gua. Bahkan dengan kekuatanmu yang payah, kamu cuma sampah. Di sana hanya ada 3 orang. Percuma saja. Kamu ini. Aku juga. Kulen dengan 30 tambah orang masih kurang. Plus aku pemimpin angkatan pertama. 4 orang. Cukup untuk buat kelompok belajar. Itu.
Kau bisa jadi pemimpin, tapi buang masa depan. Mau buat kelompok belajar dengan Ye Feng? Dika! Masa depan? Masa depan apa? Jadi preman masa depan? Oke. Jangan gegabah. Dengan kemampuanmu, masuk warga Cao setelah lulus bukan hal sulit. Nanti uang, wanita, punya semuanya. Jangan pilih jalan yang kau sesali. Jalan penyesalan. Jalanku. Kembali. Ini, kamu mau apa sih? Nanti, kamu yatim piatu cuma punya adik. Kau ingin cepat kerja untuk bawa dia keluar dari panti. Aku paham. Tapi kau seperti Yue Kirusu patah. Atau lebih parah, tewas. Pernah kau pikirkan adikmu bagaimana? Juga kau, Qian Cheng. Kalau tak salah, kamu punya pacar selama 3 tahun. Kalian janji menikah setelah dia lulus kuliah. Kamu mau dia peluk guci abumu, lalu menikahimu. Bagus sekali. Bagus. Saya kira banyak murid di sekolah kalian. Tapi bukan berarti kalian boleh bergabung dengan geng kriminal. Ho Fei masuk penjara anak karena Chao Zeng. Masuk lembaga binaan. Apakah kalian juga ingin bernasib seperti ini? Saya kira di dunia ini, kalau kalian bermoral, takkan biarkan saudara sendiri disakiti. Lalu diam saja. Tapi aku sudah tahu maksudmu. Kau akan bilang tak ada cara. Sekolah ini dikuasai arus ini. Beginilah kalian. Kalian hanya begini. Tapi, serius mau begini? Aku tak mau. Takut apa? Teras. Aku nggak mau. Kak Z, Kak Feng, pendapat kalian masuk akal. Hari ini, kalau tidak melawan, kau akan dibunuh seperti anjing liar. Persetan, aku ikut. Nggak mau berkelahi. Nggak mau lagi. Tapi kalau harus berkelahi untuk ubah suasana sekolah. Aku juga. Irin, aku nggak tahan lagi hidup dalam ketakutan. Aku cuma pengen hidup damai. Aku juga. Dasar Cao, dulu kamu pukul aku. Kalau bukan sekarang, takkan ada lagi kesempatan balas. Berani sekali. Ikut kau Xiaoqian, hidup enak terus, mana pernah susah. Malah ikut pendatang baru buat kelompok belajar. Satu persatu berani melawan. Kenapa? Bagus. Hebat. Junior angkatan baru ternyata punya nyali. Tapi, kalian sudah siap untuk menantang saya? Cari tempat aman, lalu tidur. Sudah siap. Ajar! Ya! Kamu. Selamat datang di Honor of... Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Cepat lari. Dasar kau. Kau izinkan orangmu pukul orangku, aku boleh balas pukul Tuan Ye, lalu otoriter.
Cucu, kau baik. Menyingkir. 4, 5, 6. Kemampuanmu cuma segini. Salah. Mau lihat kemampuan asliku? Patah. Yue Feng, cepat selesaikan. Kita celaka. Ye Feng bukan tandingan Cao Shuai. Dia masih hidup hanya karena Cao Shuai ingin menaklukkan Sudah kalah total. Kalian semua sampah. Tuan. 3, 2. Bukan. Bunuh kata aku. Ayo bangun, cepat. Cepat, cepat. Hadap demai. Balik pada. Iya Ben. Menang. Kak Feng. Katanya. Boskel. Yung Master Cao kalah. Apa? Kau jangan mendekat, ya? Kalian ngalah atau enggak? Aku kalah. Kami menyerah. Kalah total. Satu poin. Iya. Jangan berdesakan. Sudah. Lihat kamera. Jangan halangi. Senyum. Lihat kamera. Uangnya cukup. Tepat di sini. Kamu tadi sudah bilang. Tidak apa. Bisa kasih nilai bagus. Kenapa diam? Asisten Zhou datang tak lihat. Wie? Tempo. SMA Yunnan. Itu pusat jaringan keluarga Cao, sumber regenerasi kami. Sudah kuberi banyak fasilitas. Malah kalian kehilangan. Tidak becus. Hah? Ayah. Coba katakan sendiri. Perlu dihukum. Ayah, sebenarnya masih ada harapan. Asal keluarga Cao turun tangan kita pasti menang. Dasar orang yang tidak pakai otak. Kalau keluarga Cao sudah turun tangan sendiri, buat apa kau sampah begini? Itu sekolah sialan. Ye Feng cuma akademisi. Cao turun tangan. Turun tangan. Liputan media. Atasan menilai kita. Tahanlah. Ada taktik. Buat Ye Feng terhina total. Suzuran Hei, evakuasi. Kau, dia sendiri bisa kalahkan kalian semua. Masih ada cara lain. Tuan Kau, keluarga Cao menguasai SMA Linglan untuk merekrut bakat baru, jaga kekuatan, agar Anda bisa bersinar. Di hadapan Direktur Utama Ye dari grup Ye Shimian Guo, tampil baik. Mungkin menguntungkan Nona Cao. Menikahi Ye, dapat dukungan lebih, angkat derajat keluarga Cao.
Kau ini, wah jago juga ya. Pantas anakku yang tak berguna. Jadikanmu penasihat. Lanjut. Ye Feng memang jago bertarung. Namun, dia memiliki kelemahan fatal. Dia sangat ingin kuliah. Kelemahannya, kita bisa manfaatkan. Asalkan, kami akan menjamin keselamatan Ye Feng tak bisa kuliah. Jalur khusus universitas. Inisiatif Yayasan Dongcheng. Ini seleksi dini untuk calon mahasiswa unggulan. Biasanya kuota ini. Dulu kuota ini hanya diberikan ke SMA unggulan, kok sekarang giliran kita. Budaya sekolah suzuran memang buruk. 5 tahun tak pernah dapat. Mungkin reputasi berubah. Dapat perhatian Dongcheng, Sun Ping, Ye Feng. Kalian adalah ketua dan wakil ketua kelompok belajar sekolah ini. Nilaimu terbaik. Kalian yang ikut ujian khusus ini, kalian harus membuat SMA Linlang bangga. Iya, sudah tahu dong. Menarta. Masak sudah terlambat, sekarang baru pukul 9 pagi titik 45. Ujian khusus harus datang 24 jam sebelumnya. Terlambat, dilarang masuk. Sehari lebih awal, ada aturan seperti ini. Hah? Fanan, Kepala Sun yang mengawasi. Terima kasih. Masuklah. Kenapa dia boleh masuk? Sudah bayar denda, ya boleh masuk. Pertama, nasihat saya, singkirkan niat-niat buruk itu. Kalau sudah di yayasan kami, semua harus ikut aturan kami. Denda telat. Ujian khusus ada aturan begini. Apakah ini cukup? Uangnya sudah lunas, boleh kami masuk sekarang. Denda telat, 1.000 per jam. Telat seharian, 2 orang bayar 50.000. Cuma segini mau masuk gerbang akademi ujian kita. Mimpi di siang bolong. Bukan 50.000. Pap, cuma segini uang kami bisa dikasih keringanan. Bukan kau. Ambil jam ini, bisa masuk sekarang. Jam ini ada cacat berbentuk daun. Kau, coba. Wah, jam ini memang emas tulen. Bukan. Penampilanmu biasa saja. Jam ini hasil kurian. Rimbia. Saya, berikan aku 1, jangan mah aku bayar kalau kaya. Teman sendiri nggak perlu. Ujian akan segera dimulai. Peserta ujian masuk. Ayo, letakkan ponsel di sini. Baik, silakan. Bukan. Ponsel. Ini ujian ini. Kita hati kayak rampok. Aku baru tak tahu aturan. Kamu. Aku dari SMA Tianqi. Kalian SMA Lingnan kan? Sekolah kita dulu sering bantu-bantuan, berantem di luar sekolah.
Tetap saling menjaga-jaga. Kalian belum tahu. Sekarang Lingnan anti kekerasan, fokus belajar. Yang Anda sebutkan tadi, kami tak mengetahuinya. Tidak berkelahi. Oh, katanya Cao Zheng baru dikalahkan pendatang baru super hebat. Benarkah itu? Ini. Kamu juga tak tahu pasti. Teman, tadi kamu bilang ujian apa sih? Math. Ini ujian atau ada aturan khusus? Atasan, ini bingkisan dari orang tua saya untuk para pimpinan yayasan. Iya, kamu memang paham caranya. Ternyata salah. Dari keluarga terpelajar, masuklah, kamu dapat paket B. Ujian ini ada paket A dan B. Ujian tertutup sama dengan boleh bawa jawaban. Soal dan jawaban sekaligus. Masih ada. Dari reaksi kalian di depan, sudah tahu kalian baru. Ini bukan negeri naga, Timur Merah dikuasai kapitalis. Ujian khusus apa? Semua bisa dibeli dengan uang. Pas masuk tadi, sudah keluar uang banyak kan? Maksudmu baru masuk saja sudah kena biaya? Ujian juga bayar. Biaya administrasi tadi dulu diberikan kepada pejabat eksternal, sekarang kepada pejabat internal. Di bawah 30.000. Dana pembangunan Dongcheng. Kalau kirim catatan, pengawas akan tutup mata. Online kisarannya 30.000, 70.000. Biaya perawatan perangkat. Tier ini boleh bawa HP. Lebih tinggi. Uang hao tadi kisaran 70.000, 150.000 rupiah. Biaya bimbingan dari Pak. Tier ini dijamin lulus tambah, dapat soal jawaban lengkap. Kami tidak akan bayar. Kami patuh serahkan HP. Masa dilarang masuk? Masih boleh masuk. Tapi nanti di acara sumbangan, kalian yang jadi sasaran. Donasi cinta. Itu acara apa? Kepala, saya Zhang Yun, SMA Tianqi. Bapak lelah mengawasi ujian. Ini hadiah kecil, mohon diterima. Kak, belum musim Imlek Tiongkok. Jangan asal kasih kue bulan bawa balik ya. Pak, kue bulan saya ini bukan kue bulan biasa loh. Isinya kacang merah, unik. Guru belum pernah coba kue bulan isi kacang merah. Wah, bagus banget. Ukurannya cuma cukup buat servis peralatan. Jangan muluk-muluk. Saya paham. Harganya terlalu mahal, mending saya cek sendiri pakai ponsel berapapun nilainya. Oh, begitu. Anak baik ya, patuh aturan. Ya udah, ayo masuk, Popo. Kalian berdua mau masuk lewat mana? Katanya udah pernah ke sini. Segini aja. Uangnya sudah kami bayarkan di luar tadi. Sekarang benar-benar tidak ada sama sekali. Boleh masuk atau enggak? Ujian ini sulit. Kamu yakin cuma segini persiapannya? Kami bisa lulus sendiri tanpa bantuan Bapak. Dasar anak muda. Percaya diri bagus, jangan nanti menangis. Letakkan ponsel. Berhenti tulis, kumpulkan jawaban. Sebelum antri kumpulkan, yayasan masih perlu mengingatkan beberapa hal. Kalian tahu, ujian kualifikasi UN untuk kelas 10 ini sangat sulit. Atasan bawahan kerja keras. Maka, yayasan menilai untuk menghormati jasa mereka,
kami akan mengadakan penggalangan dana. Kok belum sadar? Kalau kami tak bayar, tapi kasih ponsel, apa dilarang masuk? Masih bisa masuk. Nanti di sesi donasi, kalian bisa jadi target utama. Untuk kemajuan Dongcheng, mari bersama-sama menyumbang dengan ikhlas. Siswa, kamu calon mahasiswa, pilar masyarakat nanti. Kalau 50.000 saja tak ada. Kau layak jadi pilar masyarakat. Aku ragu. Mata sih. Ugup. Sudah cukup, serahkan saja. Kok masuk. Berikutnya, Novo, uang habis. Di mana? Serahkan biasa saja. Kalau ditolak, aku bisa atasi dia. Teman, kebaikan hatimu di mana? Keluar. Pak Kepala, saya tak lagi peduli. Tidak ada yang peduli. Anda tahu tidak? Ujian ini kerja tambahan bagi pemimpin yayasan terhadap kerja keras mereka. Anda tidak menghargai. Pak Kepala, saya miskin. Denda keterlambatan. Hasil kerja sambilan 3 tahun. Aku tak punya uang lagi. Uang apa? Uang apa lagi? Siapa tagih kamu? Kami hanya terima donasi. Jangan fitnah yayasan Dongcheng. Maafkan saya. Kamu dilarang ikut ujian. Tuan, saya. Tolong masuk universitas impian terbesarku. Beri aku satu kesempatan lagi. kamu egois dan tak berbelas kasih, masuk universitas pun justru akan menjadi bahaya bagi masyarakat kami mencabut hak Anda mengikuti ujian ini. Ini demi masyarakat. Pergilah sendiri. Bapak, aku benar-benar tak tahu ada sesi sumbangan amal. Kalau saja aku tahu sejak awal, aku akan pinjam uangnya. Oh, jadi Anda tidak tahu. Tidak masalah. Tak tahu, tak salah. Yayasan kami tak akan menuduhmu. Boleh saya serahkan sekarang? Silakan. Tetap perlu berdonasi. Pimpinan kami paham situasimu. Tidak apa-apa, silakan. Lihat ini. Kontrak donasi. Kontrak aman. Produk belajar dari pimpinan yayasan untukmu. Tak ada kasih sayang. Kami pinjamkan dulu. Direktur, ini terlalu mahal. Aku tak mampu bayar. Hei, teman. Setelah lulus universitas, nasibmu berubah. Kau akan jadi elit Dongcheng dan Donghong. Saat itu nanti masih tidak mampu melunasi sumbangan kecil ini, kan? Anak kelas 10 seperti kalian harus fokus masuk universitas. Hanya itu cara mengubah nasib. Jangan hancurkan masa depan karena keputusan gegabah. Tidak.
Kenapa? Tak mau tanda tangan? Jangan serahkan. Aku. Tanda tangani. Tanda tangani. Tunggu. Kontrak ini, jangan tanda tangan. Perhatikan, bunga pinjaman Predator ini 100% per tahun. Mereka beri 50.000 dalam setahun. Harus kembalikan 10x lipat setelah lulus. Mulai bayar utang. Uang ini akan meledak tak terkontrol. Kau akan terjebak utang seumur hidup. Apa? Siswa ini, bukan giliranmu. Harap tenang. Kalau tidak, kertasmu akan dibatalkan. Berbuat baik percuma. Malah sendiri, jangan libatkan orang. Teman, jangan dengarkan omongannya. Sabuk cinta kami memang memberikan keuntungan kecil. Itu semua motivasi agar kamu rajin belajar dan bekerja keras. Dorongan bagi kalian ini justru berdampak positif. Ini kebaikan yayasan. Jangan tak tahu terima kasih. Jangan percaya. Kamu dengar enggak? Aku suruh diam. Kontrak curang seperti ini. Kalian hancurkan hidup orang. Aku kutuk kalian. Hei, kamu. Lebih baik kamu susun dulu kata-katamu dengan baik. Tidak tahukah kamu? Wah, dana ini dikelola oleh Yayasan Keluarga Chow Dongcheng. Ini khusus disetujui Kau Cheng Su, orang semua tahu siapa dia. Dia dedikasikan diri untuk rakyat. Kau tuduh dia merusak hidup orang. Ini fitnah terhadap Kau Cheng Su dan ibu kota. Wali kota Chow, jangan-jangan kau zengsi lemah. Ujianmu dibatalkan, keluar. Bantuan tak berguna. Pak Direktur, sering mencabut hak ujian siswa tidak pantas. Kalian mahasiswa menjengkelkan. Berani melawan pimpinan di yayasan ini. Hakmu mengikuti ujian ini juga dibatalkan. Keluar kalian berdua langsung. Serahkan jawaban ujian kalian, tidak akan ada masalah. Jika tidak, konsekuensinya tanggung sendiri. Nasib kita berdua tidak terjamin. Kami dari yayasan. Ini wilayah Chow. Kau harus jamin hasil kami. Ini, cepat. Terima dokumennya saja, tidak boleh begini. Tapi menurutku, bahkan jika Chow Cheng Su datang hari ini, harus kasih alasan. Siapa yang minta penjelasanku? Pak Chow, celaka besar. Kau bikin sial. Dia itu penguasa kota timur. Macan tutul. Bukan lawan mudah. Siapa ini? Kalian yang sudah kalah. Mas Ye Feng memang jago bertarung. Tapi berani lawan Pak Chow? Dia Raja Dongcheng. Pak, ini Ye Feng yang kubicarakan. Mantap. Dasar urusan diri. Butuh bimbingan untuk kebutuhan eksternal. Gak ada yang berani ganggu. Ternyata ayahnya wali kota. Berarti, yayasan ini katanya yayasan amal, tapi dikuasai keluarga Chow. Memang ku bilang begitu, yayasan sampah ini tak mungkin tulus. Semua ini adalah jebakanmu. Ternyata hari ini sudah lama direncanakan.
Rupanya ini semua sudah lama kalian rencanakan. Hehe, guru, aku akui, aku memang tak pantas. Kalau kamu punya kelemahan terbesar. Kau punya skill luar biasa, tapi malah mau buktikan lewat ujian. Mau sukses dengan usaha jujur. Sukses terhormat apa? Ada masalah? Mai. Parah ini. Ujian akademik dan dunia preman sama saja menurutmu? Jun, skill dan koneksi. Dari zaman dulu, aturannya sama. Jujur saja, ujian semacam ini, keluarga jauh butuh uang. Kursi bisa dibeli. Yang mampu lanjut, yang tidak, kerja saja untukku tanpa syarat. Adio, unduh. Di depan kekuasaan, tak ada artinya. Rauku, ngomong apa lagi? Berani menyinggung keluarga Kiao, maka sudah pasti berakhir begini. Mulai hari ini, Lin Yefeng tak pernah ada karir itu. Mau apa kalian? Kalian belum tentu bisa lawan Ye Feng. Ini bukan main-main di sekolah. Aku wali kota Dongcheng, bisa urus dia. Saya punya ribuan cara. Atas apa? Bapak Chow, dia memukul staf kami dan menuduh yayasan kami curang. Oh, nekat langgar aturan? Menurut aturan Dongcheng, siswa seperti kamu pantas dihukum berat. Siapa lagi yang terlibat? Juga si anak haram itu. Cao Junju, aku cuma ikut ujian, tak kenal dia. Ini bukan urusanku. Kamu jelas siswa baik. Aku yakin. Siswi tersebut cepat jauhi si pembuat onar ini. Kamu salah, kami baru selamatkan nyawamu. Maafkan saya. Tak apa-apa. Mending baju putihmu menjauh. Sebentar darah mereka akan percik ke tubuhmu. Susah dibersihkan. Ye Peng tidak minta maaf keterlaluan. Berani ujar kasar? Tuan kau menghukum. Ini akibat pelanggaranmu terhadap yayasan. Penahananmu sah sepenuhnya. Jika nekat melawan, waspadalah. Akibatnya tak terbayangkan. Ye Feng, jangan bandel. Mengakulah. Cao Cheng Cheng ditemani si tangan berdarah Tu Yushuan. Dia berada di 5 besar peringkat kekuatan Dohun, siapapun yang dihadapinya pasti tewas. Santai, jumlah mereka sedikit. Dia bukan tandinganku. Masih berani bicara begitu? Ini bukan candaan kecil seperti di sekolah ini, serius. Sekarang berlutut, akui kesalahanmu. Janji keluar dari SMA Linglan, kami maafkan. Masih satu kata. Kalian semua serang. Satu tangan saja, semua ku terima. Satu tangan, kuasai semua. Satu. Tenang, lihat dari samping. Ayah, dia keterlaluan. Pamanku saja. Biar dia tahu. Selalu ada yang lebih hebat. Ayah. Sudah dewasa begini. Cepat cari kerjaan stabil, bekerja jujur.
Jangan ikut preman. Main nekat. Satu tangan. Bersihkan pembunuh istana. Dila. SMA Yunan, kalahkan 100 orang sekaligus satu tangan tak kusangka. Ternyata benerannya rumor itu. Masih ada orang kalian di luar. Serang, aku buru-buru. Sambung. Masuk semua. Siapa berani seenaknya? Siapa seenaknya? Pertahanan juga ada. Sudah keterlaluan. Kau jadi kontraktor karena grup menerima suap. Yayasan ini prioritas ujian. Kau mau apa? Masih berani langgar aturan grup? Halo, permisi, Pak. Aku tak melanggar. Si brengsek ini. Dia benar-benar mengabaikan saya, jadi saya cuma mau menegurnya. Valian. Dia orangnya. Direktur Y. Brengsek ini bukan cuma pukul guru. Dia menghina kami, keluarga Chow meremehkan grup Y, tapi tenang. Kami pasti menghajarnya. Bayo. Nah, kamu anak Y Bautian, berarti. Jadi kamu putra mahkota grup Y. Pantas katanya Padang bukan tempat sergap. Putra mahkota sih. Itu bukan level yang bisa kita sentuh. Putra mahkota grup Li. Kau ternyata putra mahkota grup Y? Ayah, tolong. Jangan terlalu keras ya. Aku jaga pukul 8 malam. Chow cuma keluarga kelas 2. Kau terlalu serius melebihi anakmu sendiri. Ayah khawatir kau bunuh mereka, lalu situasi kacau. Saat itu, grup kita harus turun tangan. Belakangan, geng India sering provokasi kita. Tak bisa urus ini. Aku beda dengan kalian geng kriminal. Langsung bunuh-bunuhan. Tapi, keluarga Chow memang keji. Chow Shuang tahu dosamu. Pangeran Y, ampuni keluarga kami. Tuan Ye, saya benar-benar tidak tahu Anda adalah Tuan Muda Ye Feng. Andai tahu, berani 10 kali pun. Takkan kusentuh Anda. Kasihanilah saya. Tolong ampuni saya, ya. Kurir Yeshi itu palsu, tapi Anda tidak mungkin palsu. Tuan Ye, pukulan Anda adil. Baguslah. Ini gara-gara anak bebalku yang lancang pada Anda. Tuan Red, sudah kau hukum dia. Maafkan keluarga Chow sekarang. Kubiarkan kau. Kubiarkan kau, lalu murid-murid bagaimana? Kubiarkan kau, tapi siapa yang lindungi murid-murid? Kalian tega menindas siswa. Tak berhati nurani. Ye Xiaoyu, aku mantan preman, tapi tak mau jadi bajingan. Apa-apaan ini? Tahan! Kau tahu arti kehormatan. Jujur saja, grup Y tidak sepenuhnya bersih dan memanipulasi reputasi internasionalnya. Chow kau. Berani-beraninya kau. Tidak seru main yuk. Keluarga Chow Dongcheng kolusi. Kuasai sistem pendidikan. Memperdagangkan masa depan murid-muridnya. Abai keadilan. Chow Shuang, kepala keluarga Chow. Hukuman mati. Anggota Chow lainnya. Penjara seumur hidup. Kriminal SMA Linglan. Ao Jeng. Yu Zeyuan. Bersama 30 lebih anggota geng dikirim ke lembaga pendidikan ulang.
Institut Ujian Dongcheng, Sun Qi, bersama 300 lebih guru. Kolaborasi dengan keluarga Cao, hukuman berat. Waktu berlalu cepat. Sekilas, kita pun sudah mau lulus. Kalau bukan karena Ye Feng DKA masih sibuk kejar Longgu Bao, semua berubah. Lin Feng. Setahun lebih tak jumpa. Senang banget. Masih berani ngomong. Kamu sudah lulus ujian itu lama. Sudah diterima. Yang lain rajin belajar. Kamu cuma main setahun penuh. Mau orang lain senang gimana? Kak Peng, hasilnya keluar. Ada apa nih? Apa? Agak takut. Tak apalah. Sekarang kamu sudah cukup pintar masuk universitas pasti mudah. Ayo, kita pergi. Serang. Ayo, pergi. Lapain? Mengge, jangan usil. Fengge belum datang, siapa suruh lepas? Fengge,